Abdurrahman Wahid yang kita kenal dengan panggilan Gus Dur adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Lahir di Jombang, Jawa Timur pada tahun 1940, perjalanan hidup Gus Dur terkait erat dengan perjalanan bangsa ini. Sejak masa kecilnya di pesantren Tebuireng Jombang, sebuah sekolah agama Islam yang terkenal, beliau menyerap nilai-nilai toleransi dan keadilan sosial. Semangat Gus Dur untuk menuntut ilmu membawanya melampaui batas Indonesia. Beliau menempuh pendidikan tinggi di Kairo, Mesir, mendalami ilmu Islam di Universitas Al-Azhar. Pengalaman ini memperluas wawasannya, memperkenalkannya pada beragam perspektif, dan memperdalam pemahamannya tentang Islam. Sekembalinya ke Indonesia, Gus Dur membawa segudang ilmu dan pandangan global. Beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Baghdad, Irak, yang semakin memperkaya khazanah intelektualnya. Studinya berfokus pada hukum dan filsafat Islam, membentuk pandangan dunianya dan komitmennya terhadap dialog antaragama. Dibesarkan dalam keluarga Muslim terpandang, dipadukan dengan paparannya terhadap budaya yang berbeda, menanamkan dalam dirinya rasa hormat yang mendalam terhadap keberagaman. Kembalinya Gus Dur ke Indonesia menandai awal keterlibatan aktifnya dalam lanskap sosial politik negara. Beliau terlibat secara mendalam dengan Nahdlatul Ulama, NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU yang didirikan oleh kakeknya memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dunia Gus Dur. Beliau naik pangkat menjadi seorang cendekiawan yang dihormati dan advokat untuk keadilan sosial. Di dalam NU, Gus Dur muncul sebagai suara yang menonjol untuk interpretasi Islam yang lebih toleran dan progresif. Beliau menentang interpretasi konservatif, mengadvokasi dialog dan keterlibatan antaragama. Kepemimpinannya di NU memberinya platform untuk menyuarakan keprihatinannya dan mengadvokasi perubahan. Di luar kepemimpinan agamanya, Gus Dur adalah seorang penulis dan intelektual yang produktif. Beliau menulis banyak buku dan artikel tentang Islam, demokrasi, dan masyarakat Indonesia. Tulisan-tulisannya mencerminkan pemahamannya yang mendalam tentang masyarakat Indonesia dan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi. Di bawah kepemimpinannya, NU mendirikan sekolah, rumah sakit, dan program kesejahteraan sosial, terutama di daerah pedesaan. Ini memperkuat reputasinya sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap kaum terpinggirkan dan rakyat miskin. Pada tahun 1999, Indonesia memulai babak baru dengan presiden pertama yang dipilih secara demokratis, Abdurrahman Wahid. Naiknya Gus Dur ke kursi kepresidenan merupakan bukti popularitasnya yang luas dan harapan yang diilhaminya di negara yang mendambakan perubahan. Namun, masa kepresidenannya ditandai dengan pencapaian signifikan dan tantangan yang berat. Beliau mewarisi bangsa yang sedang bergulat dengan dampak krisis keuangan Asia, korupsi yang meluas, dan gerakan separatis. Masa kepresidenan Gus Dur dicirikan oleh komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada pluralisme. Beliau memprakarsai serangkaian reformasi yang bertujuan untuk membongkar struktur otoriter masa lalu. Salah satu tindakannya yang paling terkenal adalah memberikan otonomi yang lebih besar kepada Provinsi Aceh dan Papua, berharap dapat memadamkan gerakan separatis yang telah berlangsung lama. Meskipun menghadapi tekanan besar, Gus Dur tetap teguh pada komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi. Masa kepresidenannya, meskipun berumur pendek, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam lanskap politik Indonesia. Warisan Gus Dur melampaui masa kepresidenannya. Beliau dikenang sebagai pejuang demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Keyakinannya yang tak tergoyahkan pada kekuatan dialog dan komitmennya terhadap keadilan sosial terus menginspirasi generasi-generasi Indonesia. Salah satu kontribusi terpenting Gus Dur adalah advokasinya yang tak kenal lelah untuk toleransi beragama. Beliau percaya bahwa keragaman Indonesia adalah kekuatannya, bukan kelemahannya. Beliau tanpa lelah mempromosikan dialog antaragama, menekankan kesamaan antara agama-agama yang berbeda. Gus Dur menyadari bahwa masyarakat yang harmonis membutuhkan rasa hormat dan saling pengertian di antara komunitas-komunitasnya yang beragam. Komitmennya terhadap demokrasi melampaui sekadar retorika. Beliau secara aktif bekerja untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, mempromosikan kebebasan berbicara, dan memastikan pemilihan umum yang bebas dan adil.
masa jabatan Gus Dur sebagai presiden, meskipun ditandai dengan pencapaian-pencapaian signifikan, bukannya tanpa kontroversi. Gayanya yang tidak ortodoks dan kesediaannya untuk menantang status quo sering menempatkannya berseberangan dengan kepentingan-kepentingan yang kuat. Beliau menghadapi kritik dari berbagai pihak, termasuk lawan politik, kaum konservatif agama, dan bahkan beberapa orang di dalam partainya sendiri. Salah satu isu yang paling diperdebatkan adalah keputusannya untuk mengizinkan kembalinya praktik budaya dan agama Tionghoa yang telah ditekan selama beberapa dekade. Usahanya untuk mereformasi militer yang telah lama terbiasa dengan kekuasaan politik juga menuai kritik tajam. Terlepas dari kontroversi tersebut, Gus Dur tetap teguh pada pendiriannya. Beliau menolak untuk terpengaruh oleh para pengkritiknya dengan alasan bahwa beliau bertindak demi kepentingan terbaik bangsa. Kesediaannya untuk membela apa yang diyakininya, bahkan dalam menghadapi kesulitan, membuatnya dihormati oleh banyak orang. Di jantung aktivisme politik dan sosial, Gus Dur terletak keyakinan yang mendalam pada kekuatan pluralisme. Beliau membayangkan sebuah Indonesia di mana berbagai etnis, agama, dan budaya dapat hidup berdampingan secara harmonis, masing-masing berkontribusi pada kekayaan bangsa. Visi ini berakar pada pemahamannya tentang Islam sebagai agama toleransi dan kasih sayang. Gus Dur dengan tegas menolak interpretasi Islam apapun yang mempromosikan intoleransi atau diskriminasi. Beliau percaya bahwa pemahaman sejati tentang Islam mengharuskan penghormatan terhadap hak semua individu, terlepas dari agama atau keyakinan mereka. Beliau sering menentang ekstremisme agama dengan alasan bahwa hal itu tidak memiliki tempat dalam masyarakat yang toleran dan demokratis. Visi pluralisme Gus Dur melampaui sekadar toleransi. Itu mencakup rasa hormat yang mendalam terhadap kekayaan dan nilai warisan budaya Indonesia yang beragam. Warisan Gus Dur melampaui karier politiknya. Beliau dikenang sebagai kompas moral, suara akal sehat, dan pejuang kaum terpinggirkan. Komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap keadilan sosial, belas kasihnya yang mendalam bagi kaum miskin dan tertindas, dan upayanya yang tak kenal lelah untuk mempromosikan pendidikan dan perawatan kesehatan, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam masyarakat Indonesia. Gus Dur percaya dalam memberdayakan masyarakat dari dalam, memberi mereka alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengangkat diri mereka sendiri dari kemiskinan. Usahanya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, terutama di daerah pedesaan, telah memberikan dampak yang langgeng bagi kehidupan jutaan orang Indonesia. Hidupnya menjadi pengingat yang kuat bahwa kepemimpinan sejati terletak pada merangkul kasih sayang, empati, dan komitmen yang mendalam terhadap kesejahteraan semua anggota masyarakat. Pesan Gus Dur tentang toleransi, kasih sayang, dan keadilan sosial tetap relevan dan mendesak seperti sebelumnya. Kehidupan dan karyanya menjadi suara harapan, mengingatkan kita bahwa bahkan dalam menghadapi kesulitan, adalah mungkin untuk membuat perbedaan di dunia. Meninggalnya Gus Dur pada tahun 2009 disambut dengan curahan duka di seluruh Indonesia. Jutaan orang berduka atas kehilangan seorang pemimpin yang telah menyentuh hidup mereka dengan cara yang luar biasa. Terlepas dari kekurangannya dan kontroversi yang mengelilinginya, Gus Dur tetap menjadi sosok yang dicintai, dihormati karena humornya, kasih sayangnya, dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap prinsip-prinsipnya. Warisannya terus dirayakan di Indonesia dan di luar negeri. Sekolah, universitas, dan ruang publik menyandang namanya. Sebuah pengingat konstan akan kontribusinya bagi masyarakat Indonesia. Tulisan-tulisannya terus dipelajari, pidatonya dianalisis, dan kisah hidupnya diceritakan dan diceritakan kembali, menginspirasi generasi-generasi mendatang. Kehidupan dan karya Gus Dur menjadi bukti kekuatan ide untuk membentuk masyarakat dan menginspirasi perubahan. Beliau menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati membutuhkan keberanian, keyakinan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada jiwa manusia. Gus Dur, cendekiawan yang menjadi presiden, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di Indonesia. Perjalanannya dari pesantren di Jawa hingga jabatan tertinggi di negeri ini mencerminkan aspirasi bangsa yang mendambakan demokrasi dan keadilan sosial.
Beliau menavigasi lanskap politik yang bergejolak dengan keberanian dan keyakinan, selalu dibimbing oleh keyakinannya yang tak tergoyahkan pada kekuatan pluralisme dan pentingnya hak asasi manusia. Meskipun masa kepresidenannya berumur pendek, dampaknya terhadap Indonesia sangat besar dan langgeng. Beliau menantang struktur otoriter masa lalu, meletakkan dasar bagi masa depan yang lebih demokratis. Warisannya menjadi suar bagi Indonesia dan dunia, mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati terletak pada merangkul keragaman, mendorong saling pengertian, dan menjunjung tinggi hak semua orang. Kehidupan dan karya Gus Dur terus menginspirasi. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa adalah mungkin untuk menjembatani kesenjangan, menantang ketidakadilan, dan berjuang untuk dunia yang lebih baik.